apakah memang ya orang-orang yang suka mengcover lagu itu menyalahi undang-undang atau tidak? Ternyata imbas dari kasus yang menimpa penyanyi pendatang baru Triswaka dan Zinedine Zidane itu tidak hanya mereka yang alami, tapi juga ada pihak-pihak lain juga yang mendapatkan imbas dari kasus yang mereka alami. Karena sejak kedua orang ini menjadi viral se-Nusantara, sejak itu pula ada pencapan secara khusus terhadap orang-orang yang mengcover lagu. Mereka itu dianggap sebagai tukang cover, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menciptakan lagu, bisanya hanya cover saja, mendapatkan keuntungan dari cover itu. Itulah penyebutan atau pencapan yang dilakukan oleh para netizen belakangan ini. Pertanyaan otak beliang adalah, apakah mengcover lagu itu salah atau tidak dari aspek undang-undangnya? Lalu, apakah mereka selama ini yang sering mengcover lagu itu merasa malu nggak ketika saat ini disebut atau dicap sebagai tukang cover lagu? Malu nggak ya? Ini yang kita akan bahas, kita akan bedah sedikit supaya kita bisa menemukan jalan keluarnya nanti seperti apa. Terkait dengan pertanyaan pertama itu, bahwa apakah memang orang-orang yang suka mengcover lagu itu menyalahi undang-undang atau tidak? Atau tidak diizinkan oleh undang-undang atau tidak? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta itu, di sana tidak ditemukan satu pasal atau ayat pun yang melarang orang untuk mengcover lagu orang lain. Nggak ditemukan. Mohon maaf kalau otak beliang keliru membacanya. Tapi setelah otak beliang membaca, otak beliang tidak menemukan bahwa ada larangan khusus bahwa orang tidak boleh mengcover lagu milik orang lain. Nggak ada itu. Yang ada kalau mengcover lagu orang lain silakan mencantumkan penciptanya. Siapa penciptanya itu dicantumkan di situ. Jadi di sana jelas sekali Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Itu artinya tidak ada larangan bagi orang siapa saja baik itu perseorangan, kelompok, organisasi ataupun siapapun yang mau mengcover lagu milik orang lain. Silakan. Karena undang-undang tidak melarangnya. Hanya ada persyaratannya tadi itu, ada ketentuannya. Ketentuan itu kita harus taati, kita harus patuhi. Nah, kalau orang-orang yang selama ini memang sudah paham tentang kerja YouTube misalnya karena salah satu platform yang digunakan oleh orang-orang yang mengcover lagu selama ini untuk mendistribusikan kontennya itu adalah YouTube itu. Jadi di sana itu sudah ada sistem kerjasamanya, sudah ada sistem bagaimana cara membagi royaltinya. Itu udah jelas di sana. Jadi pada saat kita mengajukan monetisasi setiap video yang kita upload itu sudah ada sistem bagi hasilnya secara otomatis itu, kecuali kalau pengupload itu atau yang punya kanal YouTube itu tidak memonetisasi konten tersebut. Misalnya saya mengupload sebuah video, katakanlah video cover lagu, lalu saya tidak mengaktifkan monetisasinya untuk video itu, maka nggak ada pendapatannya di sana. Tapi kalau ada pembagian hasilnya, karena ada klaim hak cipta di sana. Itu udah jelas udah jelas sekali. Jadi
Tidak ada larangan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu. Silakan, boleh saja mengcover. Yang penting kan memenuhi ketentuan yang ada itu. Sehingga ini terjawab pertanyaan yang kedua. Apakah teman-teman selama ini yang suka mengcover lagu orang malu nggak? Ya nggak usah malu. Ngapain malu? Ya kan? Malu kecuali kalau itu dilarang oleh undang-undang. Tapi kalau undang-undang tidak melarangnya dan ada ketentuannya di sana, ngapain malu? Sehingga terjawab dengan sendirinya pertanyaan yang kedua itu. Jadi teman-teman selama ini yang mengcover lagu orang itu tidak perlu malu. Tidak perlu merasa malu ya. Kalau akhir-akhir ini sering sekali orang mencapnya sebagai orang yang tukang cover lagu, nggak mampu menciptakan lagu, ya kan? Jadi nggak usah malu, ya kan? Jadi kalau nanti Anda manggung ya di mana-mana, ya kan, nyanyi lagu orang itu nggak masalah. Yang penting ikuti aturan ya, ada aturannya. Jadi harus membayar royaltinya ya, berdasarkan ketentuan yang ada. Tidak perlu malu. Ya kan, apalagi Anda punya suara yang bagus, wah harus didukung itu, harus disupport itu ya. Ya, itu menurut pandangan otak belang. Lagi pula kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan tidak secara langsung kita menghormati penciptanya itu. Ya kan, itu bentuk penghargaan terhadap penciptanya itu. Dia sudah menciptakan sebuah lagu yang begitu bagus, enak didengar, ya kan? Jadi kalau ada orang yang mengcovernya kan bagus itu kan ya, bagus sekali. Jadi mereka menghargai pencipta lagu itu, ya kan? Jadi kita nggak perlu permasalahkan. Juga cover lagu juga itu kan untuk membumingkan kembali lagu yang mungkin orang udah nggak dengar lagi. Misalnya ada lagu-lagu zaman dulu yang masih enak didengar, ya kan? Tapi generasi sekarang udah nggak tahu lagu itu. Tapi ketika ya tukang cover itu dia menyanyikan lagi itu lagu itu, wah, orang menjadi tahu. Generasi sekarang menjadi tahu, ya. Yang udah lupa menjadi tahu. Artinya ada manfaat-manfaat lain yang ada di sana. Sehingga teman-teman selama ini yang mengcover lagu ya, tidak usah khawatir ya, tidak usah takut, tidak usah malu ya. Yang penting Anda punya suara bagus ya, sambil Anda melatih menulis lagu ya, menciptakan lagu sendiri. Wah, itu keren ya. Oke, saya berharap juga Triswa Karanjidan tidak usah malu ya, teruslah berkarya. Anda berdua adalah anak muda generasi bangsa yang memiliki suara yang bagus. Kata Profesor Renaldi Kasali, PhD, bahwa kalian punya potensi ya. Anda memiliki ya potensi, sangat potensial untuk bangsa Indonesia. Silakan terus berkarya. Silakan memberikan hiburan kepada masyarakat Indonesia. Oke. Kalau Anda merasa video ini sangat bermanfaat, sangat penting, jangan lupa ya, kita saling membantu, men-share-nya sebanyak-banyaknya kepada siapa saja. Dan berikanlah komentar pada kolom komentar video ini, bagaimana pendapat Anda. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya subscribe ya. Dan tekan lonceng notifikasinya, supaya Anda bisa mengikuti informasi apa lagi yang akan disampaikan Otak Belang di hari berikutnya ya. Oke, sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Belang ya.